Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis SWOT pada usaha FM Sempol. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ialah Muhammad Misbahul Munir, yang kedua ialah Rosidah Laila Nur Aisyah, dan yang ketiga ialah Imaniar Permana Fajri. Oke, selanjutnya yakni kita akan membahas tentang analisis SWOT baik dalam metode kualitatif maupun metode kuantitatif. Yuk, langsung simak. Pertama-tama kita harus menganalisis SWOT usaha kami dulu ya, teman-teman. Oke, yang pertama ialah strength, yakni kekuatan. Di sini produk FM Sempol memiliki kekuatan sebagai berikut. Yang pertama ialah ia memiliki bumbu dan sambal yang khas, yakni bumbu-bumbu ini terdiri dari kacang, bukan hanya saus, karena kebanyakan bumbu di lingkungan sekitar sini ialah dari saus, bukan dari kacang. Dan yang kedua ialah memiliki harga yang baik dan kualitas yang mumpuni. Jadi FM Sempol ini meskipun dia harganya murah, tapi dia juga menjaga dari kualitasnya. Dan yang ketiga yakni produk ini sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dan yang kedua yakni weakness atau kelemahan. Usaha ini atau Sempol ini tidak dapat bertahan lama karena produk ini tidak memiliki pengawet. Dan yang kedua yakni penjual tidak memiliki kulkas untuk menyimpan Sempol. Di sini para penjual Sempol ini tidak memiliki kulkas untuk menyimpan stok bahan-bahan Sempol. Jadi hampir setiap hari mereka harus bolak-balik ke pasar. Dan yang ketiga yakni manajemen keuangan tidak tertata. Di sini analisis keuangan atau pembukuan dari usaha ini masih belum ada pembukuan secara resminya. Jadi mereka hanya mamang saja, mereka hanya mengetahui omset hari ini segini, tapi mereka tidak mencatat. Jadi mereka tidak mengetahui naik turunnya omset mereka per harinya. Yang keempat yakni pemasaran masih belum meluas. Karena usaha ini masih melakukan cara pemasaran offline, masih belum online. Dan yang ketiga yakni opportunities atau peluang. Peluang yang pertama ialah tidak ada produk lain yang serupa di lingkungan sekitar. Dan yang kedua yaitu masyarakat di sini sangat menyukai makanan yang berbumbu kacang. Dan ancamannya yakni produk ini mudah untuk ditiru. Oke teman-teman, selanjutnya kita menuju ke analisis SWOT dengan metode kualitatif. Oke teman-teman, analisis ini kita menggunakan formulasi arah strategi dengan menggunakan matrik TOS yang dikembangkan oleh Weyrich. Matrik TOS ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan alternatif strategi dengan cara menggabungkan masing-masing faktor, yakni strategi SO atau Strength Opportunities dan strategi WO atau Weakness Opportunities, strategi ST Street Threats dan strategi WT atau Weakness Threats. Dari hasil penelitian, strategi dari matrik TOS untuk MF Sempol ini yakni yang pertama adalah strategi SO, yaitu strategi yang dihasilkan dari suatu cara pandang bahwa perusahaan atau unit bisnis ini tertentu dapat menggunakan kekuatan atau strength yang mereka miliki guna memanfaat berbagai peluang atau opportunities. Strategi SO pada usaha MF Sempol ini ialah mendukung keunggulan untuk mendapat keuntungan. Kita sudah tahu bahwa kekuatan dari usaha ini yang pertama tadi ialah mereka memiliki ciri khas, yakni bumbu-bumbu yang tidak dimiliki oleh produk lain, serta peluangnya ialah masyarakat di sini itu menyukai produk yang berbahan dasar bumbu-bumbu kacang, serta masih tidak ada produk lain yang setara dengan produk ini. Maka dari itu kita harus mendukung keunggulan kita untuk mendapat keuntungan. Oke, selanjutnya ialah strategi ST, yaitu berbagai strategi yang dihasilkan dari suatu cara pandang bahwa perusahaan atau unit bisnis ini menggunakan kekuatan strength
yang kita miliki guna untuk menghindar berbagai ancaman atau threats. Untuk menghindari ancaman, kita harus meningkatkan kualitas produk supaya apa? Supaya bisa bersaing dengan produk lainnya meskipun produk kita tidak ada yang menyamai. Jadi kita harus waspada tentang adanya ancaman-ancaman seperti itu. Selanjutnya yakni strategi WO atau yang merupakan strategi yang dihasilkan dari suatu cara pandang bahwa perusahaan atau unit bisnis ini dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ada di lingkungan eksternal dan cara mengatasi segala kelemahan atau weakness. Strategi WO pada usaha MF Sempol ini yakni memperluas jangkauan pemasaran. Sedangkan yang terakhir yakni strategi WT, yakni strategi yang memang bersifat bertahan atau defensif yang bertujuan untuk meminimalisir semua kelemahan dan ancaman. Nah, di sini untuk menghindar dari ancaman, kita harus mempertahankan kinerja dan bahan baku untuk mengelola MF Sempol supaya apa? Supaya kualitas dari produk kita tetap bertahan bukan menurun. Jadi produk kita tidak bisa tergoyangkan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Muhammad Subal Munir, NIM G04217042 akan memaparkan tentang analisis SWOT atau SWOT dengan metode kuantitatif. Jadi slide yang akan saya paparkan ini tentang IFAS atau Internal Factor Analysis Strategy, di mana di sini sudah dipaparkan tabel yang mencakup faktor-faktor internal, baik yang di atas dikategorikan sebagai kekuatan atau strength, dan di bawah ini semua yang dikategorikan sebagai kelemahan atau weakness. Di sini masing-masing strength dan weakness diberi bobot, rating, dan skor bobot. Yang pertama dari kekuatan, memiliki bumbu dan sambal yang khas, diberi bobot 0,25 dari total nilai 1,00. Lalu ratingnya 8 dari 10 dan skor bobotnya 2 dari 4,00. Dengan keterangan bumbu tidak hanya dari saus tapi juga terdiri dari bumbu kacang. Yang kedua, memiliki harga yang baik dan kualitas yang mumpuni dengan bobot 0,10. Perlu digarisbawahi, semakin besar bobot atau semakin mendekati bobot maksimal, maka itu semakin baik. Dengan yang kita lanjut lagi dengan rating 7, skor bobot 0,7 dengan keterangan produk terbuat dari daging ayam segar sehingga kualitasnya terjamin. Lalu yang ketiga, produk yang sudah dikenal masyarakat dengan bobot 0,10 dari 1,00, rating 7 dari 10 dan skor pembobot 0,7 dengan keterangan masyarakat sudah tidak asing dengan produk ini. Lalu semua bobot dan skor pembobot kita total sehingga menghasilkan ini bobot dari strengthnya 0,40 dan skor pembobot dari strengthnya 2,14. Lalu ke weaknessnya, sampel dan sambal tidak bertahan lama. Ini semakin besar semakin mendekati angka maksimal, maka semakin lemah kelemahannya. Semakin signifikan lah kelemahannya. Yang pertama, sampel dan sambal tidak bertahan lama dengan bobot 0,20, rating 5, skor pembobot 1 karena tidak ada bahan pengawet keterangannya. Lalu penjual tidak memiliki kulkas atau lemari es untuk menyimpan sampel dengan bobot 0,15, rating 2 dan skor bobot 0,30. Dan keterangan stok daging ayam dan bahan lainnya harus bolak-balik ke pasar. Manajemen keuangan tidak tertata yang ketiga dengan bobot 0,05 dari 1,00, rating 3 dari 10, skor bobot 0,15 dan 4,00. Tidak ada pembukuan sehingga omset per hari tidak ada catatan. Jadi sebenarnya ini cukup fatal karena keuangan yang tertata ini cukup penting untuk prospek ke depan lah dan perencanaan.
untuk pengembangan. Yang keempat, pemasaran belum meluas, ya apalagi dengan adanya pandemi seperti sekarang ini pasti sangat terhambat. Dengan bobot 0,20, rating 3, skor pembobot 0,60. Keterangan karena cara pemasaran masih offline. Lalu weakness-nya juga di total, sehingga bobot weakness-nya juga di total sehingga ketemu 0,60. Skor pembobotnya juga sehingga ketemu 2,05. Lalu subtotal strength dan weakness, subtotal bobot dari strength dan weakness di total sehingga 0,40 tambah 0,60 menghasilkan nilai maksimal 1,00. Lalu skor pembobotnya juga ditambah 2,14 tambah 2,05 sehingga menghasilkan 4,19. Ini lalu kesimpulannya berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa faktor strength yang tertinggi ialah poin pertama, yakni memiliki bumbu yang khas dengan 0,25 dan rating 8, dan faktor atau poin tersebut bisa menjadi kekuatan utama lah atau ciri khas untuk keberlangsungan dan pengembangan usaha. Sedangkan weakness-nya yang paling kentara atau paling signifikan ialah poin 1, sampel tidak bisa bertahan lama dengan bobot 0,20 dan rating sebesar 5. Jadi hasil analisis matriks IFAS pada MF sampel ini mencakup seluruh faktor internal, kekuatan dan kelemahannya dengan jumlah totalnya 4,19, yang berarti MF sampel memiliki kekuatan yang strong sehingga dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan usahanya. Ya, lebih lanjut mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman saya dan juga akan ada diagram di bawah. Terima kasih. Oke, setelah mendengar matrik IFAS tadi, kita langsung menuju kepada matrik IFAS pada usaha MF Sempol. Di sini matrik IFAS terdiri dari dua faktor, yakni peluang atau opportunities dan ancaman atau threats. Pada peluang atau opportunities kita memiliki yang pertama, tidak ada produk lain yang serupa di lingkungan kita dengan bobot 0,50 dengan rating 7 dan skor pembobot yakni 3,5 dengan keterangan tidak ada produk yang serupa dengan ini. Dan yang kedua yaitu masyarakat sangat menyukai makanan yang berbumbu bahan kacang. Di sini bobotnya ialah 0,20 dengan rating 6 dan skor pembobot 1,2. Keterangannya yakni rata-rata pesaing menggunakan bumbu chaos. Jadi di sini pembeda dari produk lain. Selain itu, ancaman atau threats. Ancaman dari produk ini ialah produk ini mudah ditiru dengan bobot 0,30, rating 3 dan skor pembobot 0,9. Alasannya karena produk ini relatif mudah dalam proses produksinya dan pangsa pasarnya juga bagus. Jadi rawan untuk ditiru oleh orang-orang lain. Subtotal dari ancaman ini ialah 0,30 dan skor pembobotnya ialah 0,9. Sehingga ketika subtotal si peluang sama ancaman ini kita jumlah, maka hasilnya akan menjadi 1. Dan skor pembobotnya akan menjadi 4,16 ketika kita total. Kesimpulan dari tabel tersebut ialah bahwa faktor peluang yang memiliki skor tertinggi adalah tidak adanya faktor lain yang serupa di lingkungan sekitar dengan bobot 0,50 dan rating sebesar 7. Faktor tersebut merupakan faktor yang menjadi peluang MF Sempol untuk keberlangsungan dan pengembangan usaha di masa mendatang. Sedangkan matriks IFAS ini juga menggambarkan ancaman dari produk ini. Faktor ancamannya ialah produk ini mudah ditiru dengan bobot 0,30 dengan rating sebesar 3. Hasil analisis matrik IFAS pada MF Sempol ini mencakup seluruh faktor eksternal yakni peluang dan ancaman, yaitu dengan jumlah total ialah 4,16 yang berarti MF Sempol ini memiliki peluang dan ancaman yang kuat sehingga pemilik harus terus mengembangkan bisnisnya supaya bisa bersaing dengan lebih baik lagi.
Oke, lanjutnya yakni penjelasan dari arah strategi. Di sini ada diagram yang berasal dari analisis IFAS dan EVAS tadi, yang mana berisikan dari skor kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan peluang. Oke, yang pertama kita sudah melihat bahwa tadi total kekuatan ialah 2,14, kelemahannya ialah 2,05 dan peluangnya ialah 4,7 dan ancamannya ialah 0,9. Di sini ada dari kelemahan dan ancaman saya kasih simbol min karena titik sumbunya berada di sebelah kiri dan di bawah 0, maka dari itu nilainya ialah min. Untuk menentukan titik koordinat, kita harus melakukan beberapa perhitungan. Yang pertama ialah analisis internal yang terdiri dari skor total kekuatan dikurangi skor total kelemahan dibagi 2 yang menghasilkan 0,45. Sedangkan pada analisis eksternal ialah skor total peluang dikurangi skor total ancaman yang dibagi 2 yang menghasilkan 1,9. Yang menghasilkan titik koordinat akhir ialah pada 0,45 dan 1,9. Oh ya, perlu diketahui ya teman-teman, analisis internal ini berpacu pada titik koordinat X dan analisis eksternal berpacu pada koordinat Y. Sehingga dapat kita ketahui grafik di sini. Langsung saja kita masukkan dari nilai skor kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Lalu kita masukkan juga titik koordinatnya. Seperti itu. Lalu kita gambarkan yang kotak ini berarti nilai total skor kekuatan, total skor SWOT-nya yang garis kecil dan ada titik-titik itu ialah titik koordinatnya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, demikian dari kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.